Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Anak-anak sekalian, untuk pembelajaran IPA pada materi yang pertama, kalian akan mempelajari tentang gejala alam. Nah, pada bab ini, kalian dituntut supaya bisa untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan gejala alam. Nah, serta bagaimana dampaknya terhadap lingkungan dan juga perekonomian sesuai dengan kompetensi yang kalian ampuh. Adapun tujuan pembelajarannya adalah pada KD Pengetahuan 3.1, yaitu melalui menggali dan mencari informasi, siswa dapat memahami tentang gejala alam, baik itu yang biotik maupun yang abiotik. Nah, untuk keterampilannya atau praktiknya, melalui pengamatan lingkungan di sekitar siswa, dapat mengklasifikasikan gejala alam baik yang abiotik maupun yang abiotik. Jika ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka kalian tentu harus kenalan dulu dong sama bu guru yang cantik ini ya. Nah, nama saya Susan Amina, kalian bisa panggil saya Bu Susan. Untuk biodata semuanya sudah ada dalam video, jadi kalau kalian mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa save dan hubungi Bu Susan ya. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk senantiasa berdoa supaya kalian diberikan kesehatan, keselamatan, serta diberikan ilmu yang bermanfaat. Nah, mengapa kalian harus belajar tentang IPA? Karena disadari ataupun tidak, alam memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia, baik secara sosial maupun ekonomi. Kemudian, coba kita bayangkan, jika alam itu memang dalam keadaan yang harmonis, maka tentu perekonomian dan daya beli masyarakat pasti akan meningkat. Sebaliknya, kalau semisal alam sedang tidak kondusif, maka tentu perekonomian juga akan mengalami masalah ataupun mengalami kendala. Sebagai seorang siswa-siswi di jurusan akuntansi yang akan bergelut dengan laporan keuangan, tentu bukan hanya sekedar mempelajari tentang ilmu ekonomi, tapi juga tentang ilmu pendukung. Salah satunya adalah ilmu pengetahuan alam. Supaya lebih mudah memahami materi, saya sudah membuat peta konsep sederhana yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah tentang pengertian, jenis gejala alam, contoh gejala alam, serta mengklasifikasikan dan memberikan laporan ataupun hasil penelitian tentang gejala alam yang ada di sekitar kita, serta apa dampaknya bagi lingkungan. Nah, gejala alam dapat didefinisikan sebagai gejala yang ada di alam dapat dirasakan oleh manusia maupun makhluk hidup yang lain. Nah, gejala alam juga merupakan peristiwa yang disebabkan oleh berbagai aktivitas alam. Selanjutnya untuk jenis gejala alam, dari awal kalian mempelajari IPA tentu sudah tidak asing lagi ya. Ada gejala alam biotik dan abiotik. Kalau semisal abiotik, A berarti tak hidup dan bio berarti hidup. Kalau semisal gejala alam abiotik ini biasanya lebih kepada terjadi kepada lingkungan. Contohnya seperti gunung meletus, tsunami, tanah longsor, hujan, pelangi ataupun terjadi embun. Salah satu contohnya adalah embun yang ada di Pegunungan Bromo ataupun yang ada di Gunung Dieng. Nah, akibat adanya embun ini akhirnya dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung. Nah, tentu aktivitas perekonomian di sana juga bisa meningkat. Nah, salah contohnya lagi kalau untuk gejala alam yang biotik seperti halnya adanya hama tanaman. Kemudian ada penyebaran virus, ya seperti yang kita tahu ya, saat ini kita sedang mengalami musibah, yaitu terjadinya pandemi virus COVID-19 yang entah kapan dapat berlalu. Kita doakan semoga semuanya segera pulih kembali. Kalau kita lihat dari efek pandemi ini, tentu memiliki aspek yang sangat besar dalam kehidupan tatanan manusia, baik itu dalam segi sosial, kemudian kesehatan dan juga perekonomian. Tentu banyak sekali usaha-usaha yang mengalami kemunduran pendapatan akibat terjadinya pandemi COVID-19 ini. Nah, selain itu juga ada punahnya spesies langka. Contohnya ya seperti dinosaurus dan sebagainya. Kemudian untuk
Faktor yang mempengaruhi gejala alam tentu ada dua faktor utama, yaitu perilaku kita sebagai manusia dan juga memang dari keadaan alam. Lebih-lebih kalau semisal kita tidak sering menjaga lingkungan dengan membuang sampah sembarangan, kemudian mencemari lingkungan. Termasuk salah satu contohnya perilaku kita yang susah untuk menjaga supaya virus ini tidak lagi menyebar di Indonesia. Salah satu contohnya kita susah sekali untuk diatur, bisa pakai masker untuk keluar rumah, mencuci tangan, menjaga jarak dan sebagainya. Ya mungkin bagi kita itu hal yang tidak biasa, tapi mau gimana lagi karena memang keadaannya seperti itu, kita harus sebisa mungkin menjaga diri kita untuk tetap safe and healthy. Selanjutnya untuk memperoleh informasi tentang gejala alam supaya bisa dibedakan, maka kita harus melakukan yang namanya metode penelitian. Adapun metode penelitian merupakan proses yang kita lakukan secara sistematis untuk memperoleh data dan menganalisis sehingga kita dapat memperoleh kesimpulan. Adapun untuk langkah-langkah sistematisnya meliputi yang pertama, kalian harus merumuskan masalah. Nah, kalau sudah ada masalah, kalian harus cari jawaban sementara dari rumusan masalah yang kalian ambil. Nah, itu yang namanya hipotesis. Setelah melakukan yang namanya hipotesis, kalian harus melakukan penelitian, kemudian harus mengumpulkan data dari hasil penelitian. Nah, kemudian langkah terpenting adalah melakukan analisis data. Setelah analisis, maka kita harus menarik kesimpulan dan melakukan namanya publikasi. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.